Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Adegan ini mengejutkan Chu Yueli dan yang lainnya. Bahkan Mo Yun Gubo di kejauhan tiba-tiba berubah warna. Apakah Sage Agung Yilong benar-benar dibunuh oleh Qin Chen? Dia? Beraninya kamu. Wow. Qin Chen mengangkat tangannya, dan harta serta material yang tak terhitung jumlahnya di Yilong Great Sage, seperti beberapa baju besi, harta luar angkasa, semuanya jatuh ke tangannya. Melihat tubuh Yilong Great Sage berubah menjadi abu, Saroye menjilat lidahnya, merasa sedikit kecewa. Meskipun tubuh petapa agung Yilong, yang telah kehilangan hati Kaisar Agung, tidak memiliki banyak nutrisi dan energi untuk diserapnya, kaki nyamuk bukanlah daging. Akan sangat sia-sia jika memusnahkannya secara langsung. Oh, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, Tuan. Sekalipun Anda tidak tega memakan biksu secara langsung, Anda bisa memotongnya menjadi beberapa bagian, memanggangnya perlahan, dan memakannya. Untuk Kaisar Puncak seperti itu, setelah matang, dagingnya akan harum dan empuk. Bisa disebut yang terbaik di alam semesta. Saroye merasa hampa di hatinya. Bahan yang sangat bagus, sayang. Kamu. Dalam kehampaan, Mo Yun Gubo menatap Qin Chen, matanya berubah, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, itu hanya berubah menjadi menghela nafas. Aduh, teman kecil Qin, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Mo Yun Gubo menggelengkan kepalanya, terlihat dekaden. Itu saja. Kami, kota Nanyuan, takut kami akan mengalami kesulitan ini. Jika persekutuan naga hitam berani datang, saya hanya bisa menengahi dan dengan tegas melindungi rakyat kami di kota Nanyuan. Saya hanya tidak tahu apakah persekutuan naga hitam akan dengarkan apa yang ingin saya katakan. Wajah Mo Yun Gubo pucat dan sedih, dan dia menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, yang sedang tidak bersemangat. Teman kecil, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Saya khawatir perkumpulan naga hitam akan datang ke kota Nanyuan kami dalam waktu dekat. Teman kecilku, kamu harus bersiap. Jika ada tetua, tolong minta mereka menjemputmu. Setelah mengatakan ini, Mo Yun Gubo melirik Saroye dan segera pergi. Ayo pergi. Mo Yun dan yang lainnya juga memandang Qin Chen dengan marah, lalu berbalik dan pergi satu persatu, khawatir. Masyarakat naga hitam pasti tidak akan menyerah setelah membunuh Sage Agung Yilong. Pemilik gedung Tianwei dan yang lainnya memperhatikan Qin Chen dalam-dalam dan segera berbalik dan pergi. Dia takut untuk tinggal di kota Nanyuan lebih lama lagi. Dia mungkin terpengaruh dan mati suatu hari nanti. Orang-orang kuat lainnya juga buru-buru berbalik dan pergi. Beberapa pelancong bahkan tidak tinggal di kediaman mereka sendiri, tetapi berbalik dan terbang menuju luar kota Nanyuan. Semua orang tahu bahwa masyarakat naga hitam pasti tidak akan melepaskan kota Nanyuan dengan mudah di masa depan. Sekalipun ada banyak peraturan dan regulasi di Laut Semesta Selatan, mereka tidak dapat menyerang kota-kota netral dengan gegabah. Bisakah masyarakat naga hitam menyerah begitu saja? Bahkan jika dia ditahan, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuh Qin Chen. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. BR lebih besar dari. Meninggalkan kota Nanyuan dan menunggu masalah ini selesai jelas merupakan pilihan terbaik. Di antara kerumunan, hanya Master Pavilion Abadi yang mengambil inisiatif untuk terbang menuju Qin Chen. Master Pavilion. Kepala pelayan Pavilion Wangu tampak ketakutan, mengikuti Master Pavilion Wangu, seolah-olah dia ingin mencegahnya untuk maju, tetapi dia tidak berani menghalanginya untuk sementara waktu. Ketika Chu Yueli mendatangi Qin Chen, kesembronoan di matanya menghilang, dan ada sedikit lebih banyak kekaguman dan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Dia dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, Tuan Muda Qin. Qin Chen tersenyum. Dia menatapnya dan berkata, semua orang menghindariku seperti ular atau kalajengking. Mengapa? Pavilion Master Chu tidak takut. Tapi dia tidak menyangka Qin Chen masih bisa tertawa saat ini. Dengan ekspresi dan nadanya yang santai, alis dan matanya yang percaya diri, sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan kematian orang bijak Yilong hati Yueli. Pria ini, Chu Yueli merasakan gelombang emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dia menyipitkan mata ke arah Qin Chen.
Dia juga berasal dari kekuatan tertinggi di alam semesta manusia Laut Semesta Selatan. Percaya diri, kuat, dan memiliki pesona yang menggetarkan hati. Berpikir dalam hatinya, ekspresi serius Chu Yueli akhirnya berubah menjadi senyuman. Apa yang dikatakan Tuan Qin, tentu saja gadis lemah seperti Yueli akan takut, tetapi Tuan Qin masih berhutang 2 juta kaisar kristal kepada Yueli. Yueli bahkan untuk demi kaisar kristal, saya harus bertahan. Petik 2. Jadi paviliun Master Chu ada di sini untuk meminta hutang. Qin Chen tersenyum dan mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa langsung muncul di depan Chu Yueli. Di sana ada 2,1 juta kristal kaisar di sini. 2 juta dikembalikan ke paviliun Master Chu. 100.000 sisanya dianggap sebagai bunga untuk hari ini. Chu Yueli dengan lembut mengambil harta karun luar angkasa dan menyapunya dengan kesadarannya. Melihat 2,1 juta kristal kaisar di dalam hati, aku hanya bisa tersenyum. Dengan minat 100.000 kristal kaisar, Tuan Qin memang sangat khusus. Chu Yueli tersenyum ringan dan mendorong harta luar angkasa kembali ke Qin Chen. Qin Chen memandangnya dengan ragu. Tapi Yueli tidak menyukai ketertarikan kecil ini. Mata Chu Yueli berbinar, seolah dia telah membuat keputusan. Dia mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa tiba-tiba muncul di depannya, lalu dia mendorongnya dengan lembut depan Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, kesadarannya menyapu harta spasial ini, dan pupil matanya sedikit menyusut. Sebenarnya ada 30 juta kristal kaisar di dalamnya, lebih dari 28 juta yang diberikan oleh Yilong Great Sage. Chu Yueli memandang Qin Chen sambil tersenyum, Tuan Qin, ini semua kristal kaisar yang telah dikumpulkan Yueli di seluruh paviliun abadi selama bertahun-tahun. Dia bertanggung jawab atas paviliun abadi di kota Nanyuan. Beberapa di antaranya adalah ditransfer oleh Yueli dari markas paviliun abadi. Saya membawa total 30 juta ketika saya datang ke sini, dan saya akan memberikannya kepada Tuan Qin hari ini. Master Paviliun. Manajer Paviliun Wangu buru-buru berbicara, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia terhalang oleh mata Chu Yueli. Wajahnya memerah karena cemas. 30 juta kristal kaisar. Sayangku. Saroye juga menganggur dan bosan, tapi sekarang matanya melebar dan dia tiba-tiba menoleh. Jumlah Emperor Crystal yang begitu besar bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan dia sedikit tergoda, tapi wanita ini sebenarnya ingin memberikan semua Emperor Crystal ini kepada orang dewasa. Ada yang salah? Ada yang sangat salah. Apa yang akan dilakukan wanita ini? Saroye menatap Chu Yueli. Berikan padaku. Qin Chen mengerutkan kening, mengapa? Tidak, Chu Yueli berkata sambil tersenyum, Yueli hanya merasa bahwa Tuan Qin sepertinya kekurangan kristal kaisar, meskipun dia tidak mengetahuinya Tuan Qin menginginkan begitu banyak kristal kaisar. Apa gunanya kristal? Tapi kristal kaisar ini akan sia-sia jika disimpan di sini oleh Yueli. Mengapa tidak memberikannya kepada Tuan Qin? Untukmu di masa depan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Chu Yueli berkata dalam-dalam. Setelah melihat lebih dalam ke Qin Chen, dia membawa manajer paviliun abadi dan segera pergi tanpa menoleh ke belakang, memberi Qin Chen tidak ada kesempatan untuk menolak. Menarik, Qin Chen melihat sosok anggun Chu Yueli saat dia pergi. Dia mengangkat tangannya dan menyimpan 2 harta karun luar angkasa. 30 juta kristal kaisar, jika Anda tidak mengambilnya, itu akan sia-sia. Sekarang adalah waktunya dia membutuhkan banyak kristal kaisar, dan kristal kaisar pada Sage Agung Yilong mungkin tidak cukup. Ayo kembali ke gua dulu. Qin Chen membawa Saroye dan Rona dan segera menuju guanya. Dia sangat miskin sekarang, tetapi dia tidak menyangka akan memiliki begitu banyak kristal kaisar secepat itu. Tentu saja, yang paling ingin dilakukan Qin Chen adalah berlatih dalam pengasingan. Paviliun abadi. Begitu Chu Yueli dan lelaki tua itu kembali ke aula inti, lelaki tua itu memandang Chu Yueli dengan penuh semangat dan berkata dengan cemas, Tuan Paviliun, mengapa Anda memberikan semua kristal kaisar di paviliun abadi kami kepada Qin Chen? Kepala pelayan paviliun tampak cemas, itu adalah seluruh arus kas paviliun Wangu kami setelah bertahun-tahun beroperasi. Jika paviliun Wangu yang unggul mengirimkan seorang spesialis untuk turun untuk meninjau dan menemukan bahwa kristal kaisar ini hilang, Paviliun Tuan, bagaimana Anda akan menjelaskan kepada atasan Paviliun Wangu? Terlebih lagi, ada juga uang pribadi yang dibawa oleh Tuan Paviliun dari kantor pusat. Sayang sekali. Manajer Paviliun Abadi sedang terburu-buru. Belum lagi uang pribadi,
20 juta lainnya bukan milik Chu Yueli. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari milik saya, itu akan diserahkan ke kantor pusat ketika saya kembali untuk melaporkan pekerjaan saya di masa depan. Belum lagi akan ada komisaris inspeksi dari kantor pusat kapan saja, yang memeriksa setiap paviliun abadi di Universi untuk memeriksa keuangan. Jika Master Pavilion diketahui menggelapkan rekening publik, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Apa yang kamu takutkan? Chu Yueli sama sekali tidak cemas. Inspektur mana yang berani memeriksa rekening gadisku ketika dia turun? Selain itu, meskipun diketahui dia merugi, dia akan membayarnya saja, kembali ketika dia kembali. Master Pavilion, bukan itu yang Anda katakan. Meskipun klan dapat membantu Anda membayarnya kembali, peringkat dan penilaian Anda di dalam markas pasti akan sangat rendah. Ini sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi manajemen senior inti dari kantor pusat Pavilion Abadi. Petik 2. Manajer Pavilion Wangu sangat cemas. 20 juta, latar belakang Chu Yueli secara alami dapat dibayar kembali, tetapi mereka, anak-anak dari kekuatan besar di markas besar, dikirim ke tingkat akar rumput Nanxian Xianhai untuk menguji kemampuan manajemen mereka dapat membayarnya kembali meskipun mereka masih membayarnya kembali. Tidak ada hukuman yang berat, tapi itu berarti dia tidak akan bisa mendapatkan posisi tingkat tinggi yang sebenarnya di markas besar Pavilion Wangu dan akan sepenuhnya terpinggirkan. Hal ini lebih serius dibandingkan konsekuensi lainnya. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Kamu tidak mengerti. Petik 2. Saya sedang berinvestasi. Saya merasa pria itu layak untuk semua taruhan saya. Manajer Pavilion Wangu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi Qin Chen telah menyinggung masyarakat naga hitam. Dulunya adalah nenek moyang masyarakat naga hitam membunuh Qin Chen, Master Pavilion, semua yang telah kamu bayarkan akan sia-sia. Chu Yueli tiba-tiba mengangkat kepalanya, itu sebabnya aku bilang aku bertaruh. Matanya tegas, aku bertaruh dengan masa depanku bahwa dia bisa hidup, bertaruh. Dia bukanlah Sage Agung Yilong yang dibunuh secara impulsif. Saya yakin jika dia hidup, dia akan bisa berjalan bersamanya di masa depan. Petik 2. Karena dia, saya bersedia. Chu Yueli tersenyum cerah. Melihat senyum muda Master Pavilion seperti seorang gadis kecil, manajer Pavilion Abadi tertegun sejenak. Pada saat yang sama, berita bahwa Qin Chen telah membunuh Sage Agung Yilong juga menyebar ke seluruh alam semesta selatan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan setelah semua orang pergi. Namun karena laut semesta selatan begitu luas, maka akan memakan waktu lama agar beritanya tersebar ke seluruh laut semesta selatan. Di perbatasan kerajaan Yong, Raja Tianbei, yang telah lama memata-matai Sage Agung Yilong, adalah salah satu orang pertama yang mendapat berita tersebut. Apa, petapa Agung Yilong muncul di kota Nanyuan dan terbunuh, baik secara fisik maupun mental. Raja Tianbei tiba-tiba berdiri, seperti disambar petir, dia tertegun. Raja Tianbei dari kerajaan Yong tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Yilong Daseng, salah satu orang terkuat di Laut Semesta Selatan. Sebagai master ketiga dari Black Dragon Society, rasa kehadirannya sebenarnya tidak terlalu kuat, karena urusan terpenting dari Black Dragon Society adalah tanggung jawab master kedua, Great Sage Siyu. Yang sebenarnya membuat Black Dragon Society menjadi penguasa partai dan membuat banyak kekuatan ketakutan adalah nenek moyang dari Black Dragon Society, raksasa gelap menakutkan yang selama ini bersembunyi di kegelapan Laut Semesta Selatan. Adapun Sage Agung Yilong, dia sebenarnya adalah pengikut nenek moyang masyarakat naga hitam sebelum dia bangkit. Dia menaiki kuda dan mengemudikan kereta untuk nenek moyang masyarakat naga hitam mendirikan perkumpulan naga hitam. Petapa Agung Yilong telah mengabdi pada leluhur perkumpulan naga hitam dan telah membuat pencapaian besar, ditambah dengan fakta bahwa dia menelan banyak bahan alami dan harta langka di belakangnya, dan menerobos ke puncak kaisar, ia dimahkotai dengan gelar Tuan Ketiga. Nyatanya, nama Raja Kera Yilong tidak diperolehnya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, status Raja Kera Yilong di masyarakat naga hitam pasti sangat tinggi, dan dia diberi gelar Menteri Organisasi Bawah Tanah. Tapi sekarang, sosok terkenal di Laut Semesta Selatan sebenarnya telah dipenggal. Bagaimana mungkin Raja Tianbei, yang selama ini memantau dan memperhatikan Yilong Great Sage, tidak terkejut?
Beri aku semua informasi tentang kematian Sage Agung Yilong. Raja Tianbei segera memerintahkan, dan seluruh sistem intelijen kerajaan Yong dioperasikan. Informasi dari berbagai saluran dikumpulkan untuk pertama kalinya, dan Raja Tianbei juga akhirnya mengetahuinya mencari tahu penyebab sebenarnya kematian Yilong Daseng. Qin Chen, ternyata dia adalah pendatang baru yang belum pernah kudengar sebelumnya, memenggal kepala petapa Agung Yilong. Dan hanya dalam beberapa detik, dia mengeluarkan hati kaisar dari petapa Agung Yilong. Mo Yun dari Nanyuan kota Gubo tidak bisa menghentikannya. Selanjutnya, orang ini diikuti oleh murid langsung klan Komodo, Yerosa, memanggilnya tuanmu. Murid Raja Tianbei menyusut, dan diam-diam dia terkejut. Yerosa, tidak? Dalam jaringan intelijen kerajaan Yong kita, tidak ada nama seperti itu di antara garis keturunan langsung klan Komodo. Apakah itu garis keturunan langsung yang belum dicatat oleh kerajaan Yong kita? Atau itu nama palsu? Kepada saya segera, saya telah mengambil semua informasi tentang anak-anak klan Komodo di Laut Alam Semesta Selatan kita. Perintah Raja Tianbei lagi. Sebagai kekuatan ilahi yang paling dominan di Laut Semesta Selatan, jaringan intelijen kerajaan Yong jelas termasuk yang terbaik di seluruh Laut Semesta Selatan. Tepat di wilayah Laut Semesta Selatan ini, kendali intelijen kerajaan Yong atas alam semesta ini, bahkan harus berada di atas paviliun abadi yang tersebar di seluruh lautan alam semesta. Dengan mesin intelijen besar kerajaan Yong, semua informasi tentang klan Komodo di seluruh lautan alam semesta selatan segera dikumpulkan. Menemukannya, Raja Tianbei membuka salah satu informasi dan terkejut. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Saroye, putra bungsu dan ketujuh dari mantan tetua klan Komodo, Iwagura, muncul di Laut Alam Semesta Selatan pada era terbaru. Dia dicurigai berpartisipasi dalam misi pelatihan klan untuk pewaris dan mengembara alam semesta. Laut. Saroye, Yerosa, mungkinkah ini kebetulan? Atau, Raja Tianbei tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Sebagai salah satu pewaris marga Komodo, Saroye memasuki Laut Semesta Selatan. Selama dia muncul, secara alami dia akan dicatat oleh orang-orang yang berkepentingan dan dikumpulkan ke dalam kekuatan besar dan memprovokasi dia. Datang ke permusuhan dari klan Komodo. Menurut catatan, sejak Saroye ini muncul di Laut Semesta Selatan pada abad yang lalu, kemungkinan besar dia belum meninggalkan Laut Semesta Selatan. Jika Saroye ini benar-benar Saroye, maka Raja Tianbei tidak bisa bantu aku menghirup udara. Ada perbedaan besar antara Komodo biasa, keturunan langsung marga Komodo, dan salah satu pewaris marga Komodo. Sebagai sesepuh terakhir marga Komodo, status Imagora menduduki peringkat tinggi di seluruh marga. Menurut mekanisme pacuan kuda marga Komodo, anak-anaknya berpeluang menjadi anggota marga Komodo masa depan klan besar. Dan orang seperti itu sebenarnya memanggil Qin Chen, Tuan. Tidak apa-apa. Kuncinya menurut intelijen, ketika Yerosa menerobos alam sebelumnya, nenek moyang marga Komodo pernah mengunjungi kota Nanyuan. Banyak informasi yang terkumpul, dan Raja Tianbei langsung memahami keseriusan masalah ini. Saya harus segera melaporkan informasi ini kepada penguasa kerajaan. Raja Tianbei mengambil keputusan dan segera menghubungi penguasa kerajaan Yong. Penguasa kerajaan, Raja Tianbei datang ke ruang rahasia dan mengaktifkan harta karun itu. Sebagai dewa perang kerajaan Yong, dia memiliki status superior dan secara alami memiliki sarana untuk menghubungi penguasa kerajaan Yong secara langsung. Tianbei, kenapa kamu menghubungiku? Kata-kata itu datang dari jauh, dan di dalam kehampaan, sesosok tubuh tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi itu memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, membuat kehampaan itu bergetar hebat pikiran Raja Tianbei. Raja Tianbei langsung terlihat hormat. Tuan Kerajaan Yong. Sebagai pendiri kerajaan ilahi yang kuat, bahkan jika Anda melihat seluruh alam semesta, itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Yang mulia, peristiwa besar terjadi di kota Nanyuan belum lama ini. Petapa Agung Yilong dari masyarakat naga hitam dibunuh oleh orang kuat misterius bernama Qin Chen. Raja Tianbei mulai melaporkan. Dia melaporkan semua tebakannya dan mengumpulkan informasi intelijen kepada penguasa Yong secara rinci. Hanya jika statusnya cukup tinggi, dia memiliki kualifikasi untuk mengganggu pemimpin kerajaan Yong dan melaporkan secara detail di hadapannya. Oh,
Aku tidak menyangka sosok seperti itu akan muncul di laut alam semesta selatan kita. Penguasa kerajaan Yong memiliki senyuman di wajahnya. Jika orang itu Zhang Jue tahu bahwa tunggangannya benar-benar dipenggal, aku akan melakukannya, takut dia akan marah. Benar. Petik 2. Zhang Jue, nenek moyang masyarakat naga hitam, hanya pemimpin kerajaan Yong yang berani memanggilnya dengan nama ini. Tuan, bawahan itu, karena orang ini membunuh Sage Agung Yilong, dia adalah musuh dari masyarakat naga hitam, musuh dari musuh, dan dia adalah sekutu alami kita. Terlebih lagi, mungkin ada seseorang di belakang dia. Klan Komodo. Pemimpin kerajaan Yong berpikir sejenak, dalam hal ini, tubuh Zhang Jue dan saya berkeliaran di alam rahasia khusus yang sama. Kita seharusnya tidak dapat mengambil tindakan untuk itu, saat ini. Anda dapat melakukannya sesuai dengan ide Anda sendiri, tetapi Anda dapat menjalin hubungan baik dengan Qin Chen. Takdir. Beberapa perintah dengan cepat memasuki pikiran Raja Tianbei. Tentu saja, Qin Chen tidak tahu bahwa pembunuhannya terhadap Sage Agung Yilong sebenarnya menarik perhatian penguasa kerajaan Yong. Pada saat ini, dia telah kembali ke guanya bersama Saroye dan Rona. Selain itu, Qin Chen tidak memanggil Luona, atau bahkan menanyakan secara detail mengapa Sage Agung Yilong mengejarnya. Sebaliknya, dia segera memasuki ruang rahasianya dan mengasingkan diri. Setelah mendapatkan begitu banyak kristal kaisar, yang paling perlu dilakukan Qin Chen adalah mengkonsolidasikan kekuatannya sesegera mungkin, dan yang lainnya harus dilakukan kemudian. Berikan saja pada Saroye dulu. Dan Saroye tidak mengatakan apapun kepada Rona. Sebelum dia mendapatkan sikap Qin Chen, dia bahkan tidak membiarkan Rona tinggal di rumah yang luas itu. Sebaliknya, dia menggali lubang di samping tempat peristirahatannya dan membiarkan Rona sendiri berlari untuk mundur. Pada saat ini, Saroye merasa seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan. Dia samar-samar merasa bahwa selama dia bisa sepenuhnya melahap dan menyempurnakan kekuatan di hati petapa Agung Yilong, dia mungkin bisa langsung memasuki alam dewa, mendiang kaisar. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan Lorna? Di dalam lubang besar di tanah, Lorna benar-benar terpana saat melihat gua yang baru digali yang masih berbau tanah segar dan sama sekali tidak dijaga. Qin Chen dan Saroye sama sekali tidak peduli dengan warisan keluarga yang sangat diperhatikan oleh Penatua Gao Lu dan bibinya, serta seluruh tanah suci Tai, dan bahkan Sage Agung Yilong. Apa yang membuatnya paling sulit dipercaya adalah dia bahkan bisa datang dan pergi dengan bebas di Qin. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Di Gua Chen, pihak lain tidak membatasi keberadaannya. Bahkan jika dia langsung pergi sekarang, Qin Chen dan Saroye mungkin tidak akan menghentikannya. Ini sangat mengejutkannya. Kepahitan mau tidak mau muncul dari sudut mulutnya. Namun kali ini, dia tidak bertindak bodoh. Sebaliknya, dia kembali ke gua yang digali Saroye untuk dirinya sendiri, menyesuaikan suasana hatinya, menutup matanya dan mulai berlatih. Dia sudah mengerti bahwa di dunia hutan ini, mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup hanya bisa dibantai oleh orang lain. Di ruang rahasia, Qin Chen duduk bersila, dengan sejumlah besar kristal kekaisaran ditempatkan di sekitar tubuhnya. Ledakan, sejumlah besar kristal kekaisaran hancur dalam sekejap, dan kekuatan hukum jalan yang menakutkan itu seperti naga besar, berkumpul di tubuh Qin Chen dari segala arah, memperkuat budidayanya. Itu juga memenuhi tubuh lapar yang baru saja dia bentuk setelah menerobos mendiang kaisar. 30 juta dari paviliun abadi, 28 juta dari Sage Agung Yilong, ditambah 7.788 kristal kaisar tersebar yang dijarah oleh Sage Yilong Agung dari Tanah Suci Tai. Total 780 juta kristal kaisar, seolah-olah aliran deras yang tak terhitung jumlahnya terus memasuki Qin tubuh Chen. Dengan tambahan sejumlah besar hukum Dao, tubuh fisik Qin Chen menjadi lebih kuat dan tangguh, dan aliran kekuatan ilahi mengalir ke tubuhnya. Evolusi tubuh fisik. Begitu Qin Chen memikirkannya, kekuatan kacau hukum agung di tubuhnya terus melonjak, membuat tubuh fisiknya lebih kuat dan menakutkan. Boom! Sejumlah besar kekuatan hukum Dao besar dituangkan ke dalam tubuh ilahi Dao besar yang sempurna, menyebabkan tubuh Dewa Qin Chen berangsur-angsur berubah. Tubuh ketuhanan Tao saya yang sempurna jauh melampaui tubuh fisik seorang kaisar agung biasa, dan juga menggabungkan jejak kekuatan dimensi tinggi. Kali ini saya telah menembus kaisar agung tahap akhir,
dan saya tidak tahu bagaimana caranya lama waktu yang dibutuhkan tubuh dewa untuk tumbuh hingga batasnya. Qin Chen merasa bahwa tubuh dewa tampak seperti di gurun kering, tidak peduli berapa banyak kekuatan ilahi yang berasal dari hukum agung, itu akan diserap secara instan. Ibarat lautan kering, air dari sungai-sungai yang mengalir ke dalamnya tidak bisa terisi dalam waktu singkat. Untungnya, tubuh Tao saya yang sempurna menyerap energi dan mengubahnya dengan sangat efisien. Qin Chen diam. Diam menghela nafas, dan asal-usul saya terhubung ke alam semesta awal, dan seluruh alam semesta awal membantu saya menyerapnya. Tubuh-tubuh Dao ilahi yang sempurna perlu menyerap terlalu banyak energi. Bahkan jika seorang kaisar tahap akhir biasa memiliki kristal kaisar, itu akan membutuhkan waktu yang tidak ada habisnya, setidaknya dihitung dalam basis 10.000 tahun. Tapi kekuatan dimensi tinggi Qin Chen mengubah energi terlalu cepat, dan saat dia menyerap hukum jalan besar, seluruh alam semesta awal juga bertransformasi untuknya. Ini sungguh sangat menakutkan. Kecepatan transformasi tubuh ilahi Dao sempurna saja lebih dari 100 kali lipat dari kaisar dewa biasa. Ditambah dengan transformasi dimensi tinggi, itu 100 kali lipat lebih cepat dari keadaan normal. Artinya, kaisar tahap akhir lainnya membutuhkan 10.000 tahun untuk menyerap dan memurnikan kristal kekaisaran, tetapi Qin Chen hanya membutuhkan 1 tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Ini hanyalah pemurnian tubuh murninya, dan asal-usulnya terintegrasi dengan alam semesta awal. Selama proses pemurnian, seluruh alam semesta awal mengubah hukum murni jalan besar ini untuknya, yang lebih dari 100 kali lipat dari hukum alam semesta awal yang lain. Singkatnya, Qin Chen dapat memurnikan dan menyerap kristal kekaisaran yang membutuhkan waktu 10.000 tahun bagi kaisar lain untuk memurnikannya hanya dalam beberapa hari. Ledakan, kristal kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan hukum jalan yang mengepul seperti naga panjang, mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan. Kekuatan Kaisar Agungku diisi ulang secara diam-diam. Hanya dalam beberapa saat, itu telah dimurnikan beberapa kali. Dengan kekuatan mengerikan yang mengalir, Qin Chen dapat dengan jelas merasakan perubahannya sendiri. Kekuatan ilahi kaisar telah dimurnikan beberapa kali, yang tidak berarti bahwa kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, tetapi itu berarti berbagai metode transformasi dan kekuatan magis yang sebelumnya tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan ilahi Qin Chen kini dapat dengan mudah dikendalikan. Saya tidak tahu, level apa yang akan dicapainya setelah aturan Dao di tubuh saya dipadatkan hingga ekstrim. Berapa kali lebih kuat dari kaisar puncak biasa seperti Yilong Great Sage, dan bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan ilahi dari Dewa Kaisar? Lamunan batin Qin Dusti. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kekuatan sucinya meningkat secara gila-gilaan, itu masih jauh dari batasnya. Tidak ada catatan tentang tubuh Dao ilahi yang sempurna dalam sejarah seluruh lautan alam semesta. Terlebih lagi, itu adalah tubuh Dao ilahi yang sempurna yang menggabungkan jejak kekuatan dimensi tinggi. Yakinlah. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tebakan. Berkonsentrasilah untuk menyerap hukum Dao besar terlebih dahulu. Qin Chen merasakan lambatnya pertumbuhan tubuh dewa, lalu membuang pikiran yang mengganggu dan mulai mempelajari metode rahasia yang dapat dipraktikkan di tingkat kaisar selanjutnya. Di masa lalu, Qin Chen hanya menggunakan cara khususnya sendiri dalam menggunakan hukum luar angkasa untuk membunuh musuh. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam dapat menciptakan suatu kekuatan, kekuatannya pasti tak terduga. Meskipun Qin Chen tidak takut akan masalah, dia bukanlah orang bodoh seluruh laut semesta selatan. Bagaimana bisa dengan mudah seseorang membangun kekuatan tertinggi yang telah diwariskan selama ratusan juta tahun di laut semesta selatan ini? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut dengan Kaisar Dewa setengah langkah seperti Kaisar Mingsang. Satu-satunya masalah adalah menghadapi Kaisar Dewa. Pikiran Qin Chen mengalir di benaknya, jika seperti yang dikatakan Kaisar kuno senior, kekuatan di tubuhku kekuatan fusi yin dan yang tidak dapat dengan mudah diekspos. Dalam hal ini, saya khawatir saya hanya dapat menggunakan 3 hingga 4% dari kekuatan saya, jadi saya harus meningkatkan kekuatan saya dari tempat lain sesegera mungkin. Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tanda pagar, mohon jangan memverifikasinya setiap saat. Gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Setelah seorang kaisar agung biasa menerobos, kekuatan magis pertama yang dia pelajari adalah kekuatan magis yang menyelamatkan nyawa. Hanya ketika Anda masih hidup Anda dapat memiliki harapan.
Tubuh ilahi Daoku yang sempurna sudah 10.000 kali lebih kuat dari tubuh dewa biasa. Selama aku menyerap cukup banyak hukum Dao, bahkan Kaisar Ilahi tidak akan bisa meledakkanku. Aku tidak akan terkalahkan. Petik 2. Tidak dapat mengekspos kekuatan Yin dan Yang, ia hanya dapat meningkatkan dirinya ke arah lain. Selain menyelamatkan nyawa, serangan itu juga harus ditingkatkan secara bersamaan. Qin Chen menyadari bahwa beberapa hal yang dia peroleh di dunia bawah, kekuatan sungai mayat hidup dan kekuatan sungai dosa, tidak bisa lagi terekspos, tetapi kekuatan laut mati adalah untuk membalikkan kematian pendahulu Kaisar Dewa. Dia tetap tinggal, dan Kaisar Dewa pembunuh pembalik berasal dari dunia manusia, tetapi dia bisa melakukan penelitian. Jika Anda tidak mengumpulkan langkah, Anda tidak akan bisa mencapai ribuan mil. Jika Anda tidak mengumpulkan aliran-aliran kecil, Anda tidak bisa menjadi sungai atau laut. Bahkan jika Qin Chen begitu kuat, dia masih dengan hati-hati mempelajari aturan lautan alam semesta yang luas, dan melalui aturan jalan yang diserap, dia mencoba memverifikasinya dengan 3.000 jalan dunia bawah dan asal-usul alam semesta yang tak ada habisnya, jalan dari alam semesta asli. Trinitas. Saat tubuh ilahi Qin Chen terus berkembang, pemahamannya tentang hukum surgawi alam semesta ini menjadi semakin mendalam. Saat ini, ledakan. Sebuah tim perkasa muncul di luar kota. Seluruh tim adalah sekelompok tentara yang mengenakan baju besi yang ganas. Mereka mengendarai kereta dan turun ke tempat ini, menyebabkan kepanikan di antara penjaga kota Nanyuan. Karena masing-masing prajurit lapis baja ini memiliki aura yang luar biasa. Total ada 50 prajurit lapis baja, semuanya dibudidayakan oleh Kaisar Agung. Tentara perkasa Kerajaan Yong. Itu adalah pasukan andalan di bawah komando Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong. Kalau begitu, lencana di kereta ini, adalah kendaraan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong. Melihat para prajurit dan kereta ini, wajah seluruh penjaga kota Nanyuan berubah drastis. Kerajaan Yong adalah kerajaan dewa terkuat di Laut Semesta Selatan. Pemimpinnya dikabarkan adalah orang nomor 1 di Laut Semesta Selatan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat pasukan kereta yang mendominasi ini muncul, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari istana penguasa kota-kota Nanyuan, dan muncul di gerbang timur kota Nanyuan dengan kecepatan tercepat. Saya, Mo Yunche, penguasa kota-kota Nanyuan, telah bertemu dengan Tuan Raja Tianbei. Pemimpinnya adalah Mo Yunche, memimpin. Sekelompok orang kuat kota Nanyuan dengan sikap rendah hati dan menyapanya dengan hormat, saya tidak tahu itu Tuan. Raja Tianbei ada di sini. Mengapa kamu datang ke kota Nanyuan? Mo Yun ketakutan. Meskipun Raja Tianbei hanyalah komandan pasukan perbatasan Kerajaan Yong, dia adalah sosok yang sangat kuat di Kerajaan Yong. Dibandingkan dengan 3 pemimpin nominal seperti Petapa Agung Yilong, Raja Tianbei jauh lebih unggul dari pihak lain dari segi kekuatan dan kekuatan nyata. Selain itu, reputasinya di Laut Alam Semesta Selatan jauh lebih sejahtera dibandingkan leluhurnya, Mo Yun Gubo, dari keluarga Mo Yun. Orang kuat seperti itu selalu ditempatkan di perbatasan Kerajaan Yong. Mengapa dia tiba-tiba datang ke kota Nanyuan hari ini? Hal ini membuat Mo Yun merasa mati rasa dan gelisah. Apa, aku tidak bisa datang ke kota Nanyuan jika tidak ada pekerjaan? Di dalam gerbong, tirai tebal kekacauan dibuka dengan lembut, memperlihatkan sepasang mata dingin, dan kemudian suara yang tenang dan agung keluar. Posisi Yumo keluarga Yun sebagai penguasa kota-kota Nanyuan diakui oleh Kerajaan Yong dan kekuatan lainnya saat itu. Namun, Anda, keluarga Mo Yun, hanya menjalankan kota Nanyuan atas nama banyak kekuatan di Laut Alam Semesta Selatan. Bukan karena kota Nanyuan menjadi Anda. Jika kita benar-benar berbicara tentang milik pribadi keluarga Mo Yun, kota Nanyuan sendiri hanyalah kota netral, dan siapapun dapat datang dan pergi sesuka hati saya datang. Boom! Aura tak terlihat langsung menimpa Mo Yun Kue. Celepuk. Di bawah tekanan yang menakutkan, kaki banyak mendiang kaisar dari istana tuan kota di belakang Mo Yun melunak dan mereka berlutut tanpa sadar. Tapi Mo Yun juga gemetar, menahan tekanan, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak berani, saya, keluarga Mo Yun, menjaga kota Nanyuan atas nama saya, dan saya adalah penguasa kota-kota Nanyuan di bawah. Saya hanya ingin bertanya, Fan, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Petik 2. Tatapan dingin Raja Surgawi Utara menghilang dan dia menutup tirai kekacauan. Saya mendengar bahwa seorang pria yang sangat kuat bernama Qin Chen keluar dari kota Nanyuan.
Belum lama ini, dia membunuh Sage Agung Yilong. Dari anak ini, tapi wajah Mo Yun jelek, dan dia sangat membenci Qin Chen sehingga dia tidak pergi setelah membunuh Sage Agung Yilong. Seolah-olah dia tinggal di kota Nanyuan, tapi keluarga Mo Yun tidak bisa bebas adalah kota yang netral. Bagaimana kita bisa mengusir orang lain? Mo Yun berkata dengan hormat, Tuan Raja Beitian memiliki banyak informasi. Memang ada orang yang begitu kuat, dan dia saat ini berada di kota Nanyuan kita. Saya ingin bertemu dengannya, dan saya pikir keluarga Mo Yun Anda tidak akan menghentikannya. Beitian Wang berkata sambil setengah tersenyum. Saya tidak berani, kata Mo Yun buru-buru. Kenapa kamu tidak menyingkir? Kurang dari font color sama dengan red lebih besar dari tagar setiap kali verifikasi muncul, mohon jangan gunakan mode penyamaran. Kurang dari, font lebih besar dari. Raja Negeri Utara mendengus dingin, dan dengan suara gemuruh, iring-iringan mobilnya langsung terbang ke udara. Bahkan tanpa masuk atau keluar dari gerbang kota, iring-iringan itu langsung menerobos ke dalam formasi yang diatur oleh keluarga Mo Yun di kota Nanyuan, dan menuju ke sana dengan cara yang perkasa. Rumah gua Qin Chen berada. Mo Yun tidak berani menghentikannya sama sekali. Tuan kota, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Setelah Raja Beitian pergi, orang-orang kuat dari istana Tuan kota, yang telah ditekan oleh momentum Raja Beitian dan berlutut, buru-buru datang ke sisi Mo Yun Kue dan bertanya dengan hati-hati. Apa yang bisa kita lakukan? Wajah Mo Yun berubah jelek, kirim seseorang untuk mengawasi dan melihat apa yang terjadi pada Raja Beitian ketika dia melihat Qin Chen. Selebihnya, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Datang, nenek moyang tidak maju. Jelas sudah menjelaskan semuanya. Nenek moyang tidak ingin berkonflik dengan Raja Utara dan memprovokasi musuh besar kerajaan Yong. Pertama, Petapa Agung Yilong meninggal di kota Nanyuan. Jika sesuatu terjadi pada Raja Utara di kota Nanyuan, maka kota Nanyuan akan hancur total. Tim Raja Surgawi Utara sangat besar dan segera tiba di gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Itu adalah Raja Surgawi Utara. Datanglah kepada kami. Di mana Dongfu distrik Yuanjia berada, ada beberapa kaisar besar dari kota Nanyuan yang tinggal di sana. Tembakan besar yang pernah mereka lihat lebih buruk dari sebelumnya. Tembakan terbesar yang pernah saya lihat dalam hidup saya bahkan lebih menakutkan sehingga mereka semua bersembunyi di gua dan tidak berani menunjukkan wajah mereka sama sekali. Dan dari jauh di luar gua di distrik Yuanjia, pikiran spiritual datang satu demi satu. Orang-orang kuat dari kekuatan besar lainnya di kota Nanyuanlah yang segera mendapat berita dan memperhatikan tempat ini. Raja Negeri Utara, Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, juga bergumam pada dirinya sendiri dalam kegelapan dengan wajah khawatir. Ini adalah sosok yang sangat kuat di kerajaan Yong, dan kekuatannya lebih unggul. Dia jauh lebih menakutkan daripada Sage Agung Yilong. Apa yang dilakukan orang kuat seperti itu ketika dia meninggalkan kerajaan Yong yang dia jaga dan bepergian ratusan jutaan mil untuk datang ke sini? Jika dia memusuhi Qin Chen, itu akan menjadi masalah besar. Dalam tampilan penuh, kereta Raja Surgawi Utara tidak dengan paksa masuk ke kota Nanyuan sebelumnya, tetapi jatuh jauh di luar gua Qin Chen. Segera setelah itu, sosok yang menjulang tinggi dan mendominasi keluar dari kereta. Ledakan. Begitu sosok ini keluar, kekuatan jalan besar antara langit dan bumi mulai naik dan turun dengan hebat, seolah-olah mereka terjun ke dalam tumpukan mayat dan lautan darah pasukan yang bertempur di depan mereka, dengan niat membunuh yang membubung ke langit, sungguh mengerikan. Raja Tianbei yang luar biasa. Dengan niat membunuh yang begitu besar, berapa banyak nyawa yang bisa dia ambil di tangannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.